Saya akan mengupas tentang masalah mangkok. Ketika mangkok dipecahkan oleh restoran terkenal di Tanah Bali, di dekat bandara. Apakah ketika kita makan harus ditanyakan apa agama kita? Bapak agama Hindu, Bapak agama Kristen, Bapak agama Buddha, atau Bapak agama apa ketika mau makan? Ketika kita bayar, apakah uang kita, dia tahu uang bekas makan babi, bekas judi, bekas uang korupsi? Apakah itu halal atau haram? Kita kupas, kebetulan ada saudara saya Muslim yang hadir di sini. Ikuti terus di channel Ismaya Jaya. Salam kesatria kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan buat kita semua, dan salam Ksatria Keris Bali. Hari ini saya sengaja menampilkan sahabat baik saya yang memang sudah lama berteman. Kita berteman sudah berapa tahun ya, Mas Yudi ya? Puluhan tahun sama. Saya manggilnya kadang Juragan, Mas Yudi, dan Abang. Kita sudah berteman lama. Saya ingin membahas, pas beliau main nih, membahas masalah mangkok. Ada ingat masalah mangkok ini? Masalah mangkok di tempat restoran terkenal, mangkok dipecahkan di Tanah Bali lagi. Nah, ini yang menarik untuk saya diskusikan. Ini videonya sudah lama sebenarnya yang viral, dan baru saya sempat nanggapi karena kebetulan Pak Yudi Januar ini datang ke rumah main, silaturahmi lah. Akhirnya saya ajak untuk memberikan edukasi, sedikit pencerahan tentang apa sih mangkok dan bagaimana di Tanah Bali berhubungan dengan saudara-saudara NKRI. Assalamualaikum, Mas. Salam. Nama lengkap nih, perkenalkan dulu nama lengkapnya. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Januar Pratama. Saya lahir besar di Bali. Kurang lebih begitu, Pak Jero. Lahir dan besar di Bali. Beliau ini memang Bali Tulen, walaupun kelihatannya taat sembahyang jidatnya sampai hitam. Maaf Pak Yudi ya. Beliau juga yang saya selalu mendampingi saya kemanapun ketika dulu bertemu dengan tokoh-tokoh Islam, bertemu para ustadz, para haji. Beliau mengajak saya untuk bertemu, berkenalan sama para ustadz, ulama-ulama besar. Nah, menarik, saya ingin menanyakan mengenai mangkok. Pak Yudi tahu nggak ini mangkok yang sempat viral dulu, yang di suatu dagang bakso ya, kita nggak sebut nama tempatnya. Dia namanya saya nggak sebut. Usahanya di bandara. Yeah. Nah, mengenai mangkok yang dipecahkan itu, saya sebagai orang Bali, orang Hindu yang kebetulan menonton video itu, ya kecewa lah. Ada kecewa, rasa tersakiti juga perasaan dan hati saya. Karena ketika mereka buka usaha di Tanah Bali loh, di tanah leluhur kami. Tapi kok rasanya, rasa toleransi itu tidak ada. Sehingga ini yang saya mau pertanyakan kepada, kebetulan ada saudara saya untuk diskusi. Bagaimana menurut Pak Yudi nih tentang mangkok yang dipecahkan? Kan dapat nonton itu, ada mangkoknya dipecahin ketika ada orang influencer atau ini TikToker ya, dia lagi makan bakso di restoran itu, dan dia bawa ini kerupuk babi itu, dia makan di situ, dipiralkan. Nah, ini jadi masalah sehingga yang punya resto itu nggak terima, mangkok semua yang ada dihancurkan. Menurut Pak Yudi sendiri gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Jero. Kebetulan saya main ke rumah beliau dan silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Nah, terus ada sedikit pembahasan untuk masalah yang mangkok ini. Beliau meminta pendapat saya, bagaimana. Kebetulan saya orang Muslim, ya. Saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya lahir besar di Bali. Saya keluarga dari luar pulau, saya dari Madura, tapi saya sudah lama di Bali. Ya. Nah, jadi menurut hemat saya itu suatu kelebihan dan suatu tindakan yang sangat berlebihan. Sebetulnya oke, kita tahu di sana pun juga pastinya akan ada staf dari agama lain yang bekerja.
dan sempat diviralkan video itu. Alangkah baiknya menurut hemat saya dari pihak pemilik mencuci dari agama yang bisa dibilang itu tidak bisa mencuci, pakai dengan staf yang dari agama lain mencuci bersih, ya kan. Terus habis itu ditaruh atau dipakan, tidak usah dipecahkan tapi dikasih kepada orang yang membutuhkan, entah itu kepada yayasan, ya, entah itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi manfaatnya itu masih ada. Ya, kalau dipecahkan kan otomatis sudah tidak bermanfaat lagi. Tapi kalau kita memberi sedekah, memberi lagi mangkok itu kepada orang lain kan masih ada manfaatnya, ada nilainya. Itu menurut saya, Pak Juru. Jadi tetap kita menjaga NKRI, saling toleransi antar umat beragama. Ya, di mana lagi dipijak, di situ bumi dijunjung. Artinya ini kan terlalu berlebihan ya, hampir menghancurkan. Mungkin kalau tadi bilang di staf karyawan itu ada berbagai macam saudara kita beda agama juga kerja. Mungkin tidak ada, mungkin satu agama yang bekerja di situ. Mungkin satu agama yang kerja karena mereka sudah menyeleksi setiap karyawan. Nah, menurut Pak Yudi sendiri salah nggak yang bawa kerupuk itu makan di tempat itu? Pak Yudi sendiri gimana pandangannya? Menurut hemat saya mereka salah karena brand tersebut sudah ada tulisan halal. Sedangkan yang mereka bawa adalah makanan yang non halal, dan apalagi mereka mau viralkan, itu menurut hemat saya udah salah, Pak Juru. Salah ya, nggak boleh salah, ya? Iya, karena di situ brand tersebut sudah mencantumkan label halal. Ya, saya juga sependapat nih, kalau yang makan ke situ membawa makanan dari luar itu udah salah, karena dia secara otomatis menjatuhkan, apalagi memposting, memviralkan dia makan di tempat yang sudah ada tulisan halal. Yang menjadi sakit hati adalah kenapa mangkok harus dipecahkan. Itu menurut saya sebagai orang Hindu Bali merasa agak kecewa. Hidup di tanah Bali, makan di tanah Bali, sukses di tanah Bali, tetapi ketika ada seperti itu mereka viralkan juga mangkok seolah-olah kami ini haram banget orang Hindu Balinya. Nah, saya tanya, ketika kita ini belanja, orang Bali, orang agama lain yang memang tidak mengharamkan itu, belanja itu kan uang. Habis ngambil babi lah kita bilang, habis ngambil babi kita pakai uang untuk bayar. Bagaimana terus menyikapi uang itu? Kan otomatis dianggap haram karena habis megang babi ya. Apa yang dilakukan ketika uang itu diserahkan habis kenapa nggak dibakar atau dipotong-potong aja? Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Ini kan sudah salah juga. Kalau saya nih habis makan babi, saya ngambil uang receh, saya kasih Pak Yudi, itu kan sudah haram. Tapi kalau kita nggak tahu kan nggak masalah ya? Tidak masalah. Tidak masalah ketika tidak tahu, tidak masalah ya. Kalau mengetahui baru masalah. Nah, cuman inilah yang tadi disampaikan Pak Yudi Januar, itu saya sangat setuju bahwa ketika mangkok itu sudah tercemar, boleh dipiralkan, hak memecah, dia yang punya kok. Tetapi kan rasa empati itu harusnya dibersihkan atau dibawa ke panti asuhan agama Hindu, kayak panti asuhan agama yang tidak mengharamkan babi, untuk dipersembahkan ini dari rumah makan kami persembahkan. Biar kami yang terima, biar kami yang pakai. Toleransi itu harus dijaga. Saya tanyakan lagi kepada Pak Yudi, ketika Pak Yudi butuh darah ke PMI, darah saya sama, masuk ke tubuhnya Pak Yudi, haramkah darah saya ke tubuhnya Pak Yudi? Saya tanya. Bisa nggak jawab? Nggak bisa. Gimana? Kan itu darah kita masuk kan ke tubuh kita saja. Darah saya sama Mas Yudi ini, darahnya Pak Yudi ini boleh masuk ke tubuh saya, darah saya boleh masuk ke tubuhnya Pak Yudi. Kami berbeda agama. Apalagi saya habis makan babi haram, tapi saya bersuruh donor. Kayak kalau terlalu kaku dengan ininya pencerahan, kayaknya nggak bagus buka usaha di tanah Bali. Agar tidak menyakiti saudara kita berbeda agama dan tidak menyakiti diri kita, lebih baik buka usaha di luar Bali saja, yang notabene bisa menerima. Karena kami, kalau bapak dan ibu pengusaha pemilik resto itu butuh darah di rumah sakit kami di tanah Bali, pasti banyak orang Hindu Bali yang berdonor, orang beragama lain juga berdonor. Darah kami menyelamatkan nyawa manusia. Kita disatukan oleh darah, kita diselamatkan oleh darah yang berbeda agama. Mari kita jaga rasa persaudaraan, jangan saling sakiti, apalagi saling viralkan hal-hal yang kayaknya notabene tidak bagus. Mangkok, saya rasa ini mangkok selalu jadi sasaran, harusnya dipersembahkan menurut saya
kepada orang yang membutuhkan, bukan dihancurkan. Lumayan berapa dus itu saya lihat, berapa harga mangkok itu, mahal itu harganya. Kalau itu dipersembahkan, banyak orang yang tidak punya mangkok akhirnya mendapatkan dan bisa makan dengan mangkok. Ketika ingin hidup di tanah Bali, ingat, ini adalah tanah yang toleransi. Berbagai macam agama ada di tanah Bali, tidak hanya satu agama. Kami menghargai siapapun yang ada di tanah Bali, untuk kami ajak bersaudara menjaga tanah Bali kami dan menjaga NKRI kami. Itu aja, Pak Yudi, setuju? Apalagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Sudah juga kami hadir di tanah Bali, ya. Semoga kami bisa bermanfaat. Amin. Karena kalau kita tidak mau menjaga tanah Bali, ribut antar suku, antar agama di tanah Bali, yang rugi siapa? Kita semua. Yang punya usaha pun rugi. Mari saling hargai. Kami pun akan kerugian ketika mereka pergi pun kami rugi. Nggak ada lagi investasi yang akan datang tanah Bali kami. Kita saling jaga, kita saling hormati, kita bersaudara di tanah Bali, kita bersaudara NKRI. Merdeka, harga mati. Ya, Ayo. harga mati. Akhir kata, saya Ketut Putra Ismail Jaya Tujurubim bersama Pak Yudi Janwar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tidak ada maksud apapun, kami hanya mengedukasi. Tujuannya adalah ingin bersaudara NKRI. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.